Oke, baik. Sudah diawali dengan doa. Mudah-mudahan diawali dengan doa. Pembelajaran kita ada dalam keberkahan. Oke, baik. Sebelum ke materi lebih lanjut, Bapak absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran dari peserta didik yang di rombel perhotelan ya, di rombel perhotelan 10. Susanto hadir? Hadir, Pak. Ade Gumilar? Hadir. Siti Nafisa? Hadir, Pak. Oke, Nurul Alawiyah? Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Amin. Tidak ada yang sakit, ya tidak ada yang izin. Ini merupakan hal yang luar biasa karena tantangan kita untuk mencari ilmu itu luar biasa di pagi hari ya. Di pagi hari ketika kita mau berangkat sekolah itu suka menghitung-hitung, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Oke, baik. Sebelum lebih lanjut lagi, masih ingat materi yang Bapak sampaikan di minggu kemarin atau minggu lalu? Ya, Pak. Ya, Masih Pak. ingat? Masih. Tentang apa? Saya, Pak. Oh iya, silakan Susanto, masih ingat ya? Tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Iya, betul. Ada lagi mungkin ada yang lain ada yang beda mungkin? Sama. Minggu kemarin saya Sama, nggak Pak. sekolah, Pak. Oh iya ya, minggu kemarin Adek sakit ya? Iya, betul. Ya, alhamdulillah sekarang sehat. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ade sama Susanto ya sudah merespon bahwa di minggu kemarin kita sudah membahas tentang membahas tentang materi meniti hidup dengan kemuliaan. Namun di minggu kemarin kita membahasnya tentang menganalisis ya, menganalisis maknanya, makna meniti hidup dengan kemuliaan. Kemudian untuk pertemuan sekarang kita akan fokus di di pembahasan tentang tajwid atau tentang ilmu tajwidnya, juga arti perkataannya. Nah, supaya lebih jelas akan Bapak sampaikan terlebih dahulu kompetensi inti ya, kompetensi intinya silahkan dibaca saja seperti ini. KI 3-nya ini, kemudian KI 4-nya ini. Oke, kemudian untuk lebih lanjut lagi kita akan fokusnya di sini tadi ya. Di pertemuan sekarang akan membahas tentang membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini akan selama berlangsungnya pembelajaran ini Bapak akan mengambil penilaian penilaian diantaranya keaktifan kalian atau dari diskusi kalian ya, kemudian pengetahuan kalian. Nanti di akhir akan ada soal yang harus kita kerjakan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Selanjutnya silahkan dibuka ya buku paketnya yang sudah Bapak share di grup WA ya. Semalam sudah Bapak share di grup WA kalian, sudah Bapak share materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Ya, yaitu yang pertama Quran surat Al-Anfal ayat 72. Namun sebelum lebih lanjut lagi supaya lebih hangat lagi di siang hari ini ya. Lumayan kalau kalian tadi jam sebelum PAI ini kan olahraga ya, lumayan gerah ya, kemudian biasanya habis olahraga kemudian istirahat lumayan lelah, jadi kita kita pemanasan dulu ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya mudah ya, yang penting kita bisa membangkitkan lagi gairah pembelajaran kita. Oke, kalau ice breakingnya seperti ini, kalau seumpamanya Bapak bilang tepuk tangan 1 kali cukup 1 kali ya, gitu bagus Nafisah ya, seperti itu. Kalau tepuk tangan 2 kali, bagus ya, udah kita coba ya, kita coba nanti kalau seumpamanya ada yang salah nanti tidak akan dapat hadiah ya.
Oke, intinya kita mengetes konsentrasi dulu supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. 2 kali. Belum konsentrasi. Tadi perintahnya apa? Apabila Oh, Bapak menyebutkan tepuk tangan Iya. kali. Oh Barusan Bapak gitu bilangnya Pak. apa? Hanya 2 kali saja, berarti belum konsentrasi. Kali. Ya. Berarti nggak- Makanya konsentrasi apa yang disampaikan ini ya, apa yang disampaikan harus didengarkan dulu perintahnya. Oke, sekali Ya, lagi ya. Pak. Tepuk tangan 2 kali. Nggak pisah kenapa? Oh, sepertinya jaringan. Oke, tepuk tangan 2 kali. 3 kali. Sip lah, bagus, sudah konsentrasi ya. Sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik. Kita lanjut ya ke pembelajaran pada materi yang sudah Bapak berikan ya. Oh, mohon maaf, sebelum ke sana Bapak perlu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari bisa terlihat ya. Ini PowerPoint-nya bisa terbaca? Belum Pak. Belum. Iya. Susanto bisa melihat PowerPoint-nya? Belum bisa. Oh, belum ya. Iya, Oh, saya lihatnya gambar itu Pak. Lagi pada sholat. Oh, sebentar. Sekarang gimana? Ya, Ya sudah Pak. Ya, sudah ya. Mohon maaf ya tadi lupa. Untuk sebelum lebih lanjut lagi ke materi, kita perlu tahu dulu alurnya ya. Di pertemuan hari ini apa yang harus kita dapatkan ya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita di pertemuan hari ini adalah setelah berdiskusi dengan teman sejawat, nanti peserta didik mampu merinci tajwid Quran surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian sama setelah berdiskusi dengan teman sejawat, peserta didik mampu merinci tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 12, begitupun selanjutnya ya. Nah, sudah pahamkah ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid itu kan sudah kita pelajari ya dari ketika kita SD, ya sekarang di SMK apalagi ya. Paham ya? Saya belum Pak, kadang-kadang lupa itu loh Pak. Oh Iya kadang-kadang betul. lupa. Saya juga lupa Pak. Ya udah, mudah-mudahan sekarang bisa Masih memahami ya, bingung, bisa Pak. memahami ya. Ya, amin. Makanya tadi sudah dites konsentrasinya, makanya kita konsentrasi dalam pembelajarannya supaya bisa memahami ya. Oke, Ya, lanjut. Kemudian, nah dari indikator yang tadi Bapak sampaikan yaitu menganalisis tajwid Quran surat Al-Anfal ayat 72, kemudian Al-Hujurat ayat 12, kemudian Al-Hujurat ayat 10, kemudian hadis tentang kontrol diri mujahadatu an-nafs, kemudian mampu menganalisis terjemah dan arti 22, menganalisis terjemah dan arti berkata Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan mampu menganalisis terjemah dan arti berkata Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, kemarin sudah Bapak share juga kelompok untuk berdiskusi ya. Untuk berdiskusi silakan sebelum didiskusikan ya. Bapak mau ada perwakilan yang membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72. Ada yang siap? Atau Bapak tunjuk? Itu Pak, Ade itu Pak, Ade Pak, ketua kelas Pak. Oh iya Ade katanya ya. Iya, ketua kelas Ade Pak. ketua kelas, silahkan Ade Pak. untuk membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72. Qurannya nggak bawa, Pak. Oh, nggak bawa. Nggak Nggak bawa apa-apa. Quran. Bisa Bapak tampilkan, boleh? Nah, boleh. Iya Pak ya. Ya. Ini. Sebentar. Oke. Nah, ini bisa, boleh yang ini ya? Iya. Silakan, Adek.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, Adek, sebentar. Ya. Yang lainnya mohon untuk menyimak ya. Yang lainnya mohon untuk Ya, menyimak. Pak. Baik, Ya, Bapak. ya, Adek. Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Luar biasa Adek ini ya. Luar biasa pembacaannya, walaupun masih ada yang tersendat-sendat ya sedikit ya. Ya, kurang jelas. Mudah-mudahan mempelajari setelah dipelajari bersama, mudah-mudahan apalagi tentang tahsinnya atau tentang ilmu tajwidnya, mudah-mudahan bisa memperbaiki lagi ya. Iya. Oke, baik. Kembali lagi. Susanto, Ya, Bapak. dari apa yang disampaikan oleh Ade atau yang dibaca oleh Ade tadi, apakah mengetahui ada kesalahan atau ada kekurangan? Kayaknya udah pas nih, Pak. Susanto tadi tidak memperhatikan ini ya. Gimana tadi udah diingatkan harus perhatikan, simak yang membaca ya. Santo nggak fokus, Pak. Nggak fokus. Ya masa harus speaking lagi atau waktunya habis ya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui hukum bacaan tajwid, kita diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin itu sudah Pak, sebentar lagi mau bel istirahat, Pak. Ya, baik. Diskusi dulu sebentar ya. Diskusikan dulu sebentar tentang tajwid surat Al-Anfal ayat 72 terlebih dahulu. Silahkan. 5 detik. Oke. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah, wih luar Sudah. biasa. Iya. Nafisa ini luar biasa ya. Iya, sudah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kalau memang sudah semuanya sudah selesai diskusinya. Sudah ya? Sudah. Kemudian kita lanjut. Kalau sudah selesai, nanti untuk hasil diskusinya, ya untuk hasil diskusi yang barusan didiskusikan, dikumpulkan, itu akan dijadikan portofolio dan akan dijadikan nilai keterampilan dari kalian nantinya ya. Berarti ulangan harian atau penilaian asesmen harian ya. Asesmen harian sebagai asesmen harian ketiga ya. Oke, kemudian alhamdulillah sudah selesai diskusinya, tetapi Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan ya analisis tajwid Quran surat Al-Anfal ayat 72. Siapa perwakilan dari kelompok? Ya, Nafisa ketua kelompok putri. Susanto Nafisa. ketuanya, Pak. Saya kan belum. Oh iya, Nafisa aja, Nafisa. Oh. Ya, teman-teman udah percaya ke Nafisa, masa Nafisahnya kurang pede? Ya harus berani mencoba, jangan takut salah ya. Tidak akan tahu kesalahan kalau sumpahnya belum dinilai. Silahkan Nafisa. Suka diketawain, Pak, kalau salah. Apa-apa latihan mental supaya lebih pede lagi. Sama Ade tuh, Pak, diketawain. Gak apa-apa. Biasa diketawain Mbak ya. Ayo Nafisa, surat Al-Anfal apa saja yang Nafisa pahami atau yang hasil diskusi Nafisa dengan kelompoknya? Ya, yang pertama itu tentang tajwid, Pak. Ya, tentang tajwid. Ya. Wah. Terus di situ
Justru itu Pak, kita nih masih ada yang bingung nih antara yang tentang mad Pak, hukum mad. Hukuman. Kadang suka ketukar Pak, mana yang wajib mutasil, mana yang jaiz munfasil, itu contoh-contohnya itu loh Pak. Oh. Ya, jadi Gimana ini? Ini jadi kebalik malah Bapak yang ditanya kalau gini. Kalian yang diskusi ya, kalian yang diskusi Ya. gimana ini Nafisah? ya, Coba udah, yang lain bisa menjelaskan hasil diskusinya. yang lain aja Pak. Kelompok saya masih bingung Pak. Oh iya. Bapak saya, Bapak coba kelompok saya. Oh silahkan Susanto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Pada contoh nomor 5 ini pada lafaz aulia. Nah ini di sini antara huruful ma dengan hamzah ya. Huruful ma dengan hamzah ya. Ada pada satu kata. Nah, ketika ini antara alif dan hamzah ini nantinya akan membentuk satu kesatuan arti. Ketika ini nanti antara alif hamzahnya terpisah, itu nanti artinya juga akan berbeda. Bapak istirahat dulu Pak. Oh sudah ya, Iya, oke. sudah istirahat Pak. Coba yang lain untuk mad jaiznya monggo. Oke. Adi. Terima kasih Susanto. Jawabannya udah tepat ya. Jadi ini hasil diskusinya berarti belum dipresentasikan ya. Ini tapi lanjut diskusi berarti ya, karena tadi ada pertanyaan dari Nafisah ya tentang perbedaan mad jaiz dengan mad wajib. Tadi sudah dijawab oleh Susanto ya. Terima kasih Susanto, luar biasa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memahami juga apa yang disampaikan oleh Susanto. Tadi mad wajib mutasil ya yang disampaikan oleh Susanto, yaitu karena hamzah mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat ya. Kalau mad wajib kebalikannya ya, gimana Nafisah? Ya sudah paham Pak. Oh, oke, sudah paham. Lapar Pak, Untuk mad saya wajibnya mau istirahat dulu Pak. oh, lapar ya, bentar sama Bapak juga lapar ya. Sudah Oke, berapa? Baik, terima kasih Susanto, kemudian Nafisah. Ini Nurul nih, kenapa diem mulu, nggak ada suaranya ya. Lagi Kemudian halangan. di pertemuan berikutnya harus lebih aktif lagi ini ya. Ini Pak lagi halangan. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau seperti itu kita lanjut ke berikutnya, ke evaluasi. Di sini ada mohon maaf Pak Muhaimin. Ya, gimana Pak? Ya, cukup. Langsung ke penutup saja, langsung penutup. Oke, penutup. Oke, baik. Dikarenakan waktu tidak memadai ya, mudah-mudahan bisa karena tadi diskusinya terlalu panjang. Jadi kita simpulkan, mohon siapa ini? Adek, simpulkan Dek dari pertemuan hari ini apa yang Adek dapatkan. Bu Nurul aja Pak. Oh iya, Nurul aja katanya. Nurul tadi pura-pura sakit perut, coba Nurul. Biar kedengeran suaranya. Menurut kelompok saya, jadi membaca hukum tajwid dalam Al-Quran itu dan membaca Al-Quran itu harus baik, harus sesuai agar kita selain mendapatkan pahala juga ya dalam membaca Al-Quran itu, tapi mengerti hukum tajwidnya. Terima kasih Pak. Saya tadi lagi halangan Pak. Jadi takut baca Quran itu. Ya nanti diantar ya sama Nafisah, jangan sama Ade, diantar ke UKS. Iya. Ya Pak, siap Pak, antar ya. Oke, baik. Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini dikarenakan waktu memisahkan kita ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat wabil khusus dalam sehingga kita bisa memperbaikinya, kemudian mengamalkannya. Selain mempelajari ilmu tajwidnya, kita untuk terus istiqomah untuk membaca Al-Quran mungkin setiap ada waktu atau setiap ba'da sholat ya. Oke, baik. Untuk penilaian tadi ketika diskusi sudah Bapak ambil penilaiannya, dan hasil evaluasinya juga lumayan baik ya.
hasil evaluasi yang kalian jawab tadi. Mudah-mudahan di pelaksanaan PTS nanti, penilaian tengah semester nanti, kalian bisa tetap masih hafal atau bisa menjawab soal-soal yang sama persis dengan ini mungkin, tapi ada tambah-tambahan yang lainnya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum ditutup doa, dipastikan lagi ya, silahkan dirapihkan dulu alat tulisnya, kemudian dirapihkan lagi ruangannya, kursinya dirapihkan, sekarang istirahat. Ya, karena akan istirahat, silahkan dirapihkan mejanya, jangan ada yang pasuliwer, kalau bahasa Sunda ya, pasuliwer berarti acak-acakan. Jadi silahkan dirapihkan. Oke, udah ya, udah rapi ya. Sudah, Pak. Silahkan Ade untuk memimpin doa kembali untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum kita keluar kelas, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Mudah-mudahan bisa kita semua ada dalam kesehatan. Juga kita doakan dulu ya, sebelum bubar kita doakan dulu saudara-saudara kita di Cianjur. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah bencana alam, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agus. Bu Dewi dulu apa Bu Dewi dulu? Bu Dewi dulu apa saya dulu? Kalau saya, yang pertama dari Pak Mimin tadi, ini nanti untuk semua peserta yang melakukan peer teaching, karena kita pesertanya banyak dan melihat waktu juga, ini tadi Pak Mimin waktunya lebih 15 menit ya, jadi hampir 25 menit sampai setengah jam. Nanti kalau 6 orang setengah jam semua, nanti kita bisa sampai malam. Pada intinya seperti kayak kegiatan pembukaan itu tidak perlu berlama-lama lah. Saya kira Bapak Ibu semuanya kalau kegiatan pembukaan itu semuanya sudah bisa lah ya, maksudnya sesuai dengan kreasinya masing-masing, dan itu saya kira tidak perlu banyak ditampilkan. Yang paling penting nanti adalah pada saat kegiatan penyampaian materinya sampai pada tahap evaluasinya biar lebih banyak tersentuhnya ya, jadi tidak perlu panjang lebar untuk di kegiatan pembukaannya. Saya kira itu saja dari saya. Monggo Pak Suyono. Baik. Semuanya ya teman-teman semuanya. Jadi yang penting itu nampakkan persepsinya. Kemudian di pembelajaran itu nampakkan proses belajarnya itu sesuai dengan model yang jenengan tulis di RPP, model pembelajarannya dan metodenya itu sesuai, dan di refleksinya itu aja yang ditemukan. Kalau kembangan masalah ice breaking dan lain itu tidak usah dimunculkan, tidak apa-apa. Jadi munculkan yang intinya saja, persepsi, kegiatan inti, dan refleksi. Itu aja yang dimunculkan. Lainnya itu bisa diprimori lah. Biar nanti waktunya tidak panjang-panjang ya. Itu aja. Dan kegiatan inti itu mengarah kepada tujuan dan model dan metode yang jenengan tuliskan di RPP itu, kita ingin lihat cocok atau tidak. Itu ya yang lainnya ya. Masalah kembangan dan sebagainya itu sudah percaya itu sudah baik semuanya. Untuk lain-lain SPK dan sebagainya sudah oke lah seperti itu. Itu Pak Amin ya, yang lainnya ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf tidak kontrol waktu memang. Oke. Silakan selanjutnya untuk nomor 2 setelah Pak Mimin siapa? Mohon maaf ini Ibu Bu dosen, mohon maaf. Ya. Bapak, ini jaringannya dari tadi nih saya ya Allah. Oh bisa nih. Bentar Ibu. Silakan Bu Siti Nafisa, sudah saya jadikan co-host, bisa kalau mau ya. Share screen. Ya sebentar Ibu. Jadi sambil nunggu Bu Siti Nafisa, yang penting munculkan persepsi, kegiatan inti, dan refleksi itu aja Bapak Ibu. Jika nanti masalah presensi, ngajak nyanyi, dan sebagainya itu tidak bisa dimunculkan, biar waktunya tidak ke arah sana. Gitu, nih.
Jadi kita ingin tahu apakah acara intinya itu sama dengan modelnya yang dituliskan gitu. Mohon maaf Bapak Ibu masih loading. Nah ini. Ngajarnya apa pakai PPT, jenengan, Bu? Iya, pakai Bapak. Oh ya. Pakai PPT. Jadi untuk ice breaking, kemudian presensi, apa itu nanti di di primumuri saja gitu. Yang lainnya sambil dipersiapkan ya Bapak Ibu, biar nanti tinggal langsung klik gitu untuk filenya. Mungkin ini aja kali ya. Atau dilewati dulu. Yang nomor 3 Bu Resa Aprilia apa siap? Oh sudah bisa, Bu Siti Nafisa. Oke. Ya silakan sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang saleh dan salehah? Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Untuk itu hari ini kita akan berdoa ya anak-anak. Ya, Bu. Semoga pembelajaran hari ini insya Allah mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya, kita baca doanya seperti biasa. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman wasi'a. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan belajar tentang mari melaksanakan sholat. Yang akan Ustazah bahas hari ini adalah tentang keutamaan sholat. Ya. Sebelum ke materi, coba anak-anak biar lebih semangat, ya. Biar lebih fokus, bagaimana? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Waduh, pada diam aja. Sulit Bu Guru. Kenapa? Belum sarapan ya? Belum. Iya Bu. Baik. Anak-anak, sekarang kita ke Ibu. Oke, sebelumnya Ibu anak-anak juga kelihatan, Bu. kelihatan ya, sebentar ya. Ya. Coba sebelum ke materi, kemarin kita sudah membahas apa ya pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Belajar Ada yang tahu, berwudu. Mimin? Bu Guru. Kemarin Mimin kan masuk kemarin, tentang apa? Iya, kalau nggak salah mah lupa lagi apa ya? Wudhu kalau nggak salah ya Bu, toharoh ya. Bukan, ya kemarin itu kita membahas tentang akhlak terpuji, ya. Jangan sampai lupa lagi, nah. Maaf lupa lagi Bu Guru. Ya. Baik, anak-anak yang saleh dan salehah, kita sekarang akan membahas tentang keutamaan sholat. Lihat, nah di sini ya. Oke, kita akan membahas. Ada beberapa keutamaan sholat sebelumnya. Anak-anak lihat, perhatikan. Ya. Ibu nggak Ini kelihatan, Ibu. tujuannya. Iya, ini mohon maaf ya anak-anak. Ya Allah, apa namanya? Jaringannya, Nak. Ini karena kita memakai apa? Serba digital ya, jadi memang kendalanya di jaringan. Baik, kalian fokus dulu ke sini ya. Ya Bu. Apa yang Ustazah sampaikan ya, sambil kita menunggu jaringannya normal lagi, oke? Nah, anak-anak tahukah beberapa keutamaan sholat? Ya,
ada beberapa keutamaan sholat. Yang pertama, yaitu sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadatain. Ya. Rukun Islam ada berapa, Susanto? 6 Ibu Guru. 6? Iya. Itu rukun iman, bukan rukun Islam, itu rukun iya, iman. Wah, Susanto ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan terbalik ya, Nak ya. Jadi yang rukun Islam itu ada ada 5. Salah satunya sholat. Ya. Ya, selanjutnya sholat diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Perintahnya langsung disampaikan oleh Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Kemudian keutamaan sholat yang selanjutnya adalah sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa saja sih keutamaan, apa saja yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat? Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Nah, luar biasa ya sholat. Anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu ada lagi keutamaan sholat, ya, yaitu apa? Sebentar, Bu. Sudah terlihat, kesalahan, Bu, menghapus dosa. Ya, keutamaan sholat yang lain sebelum itu ya Mimin adalah sholat merupakan amal perbuatan yang paling disukai Allah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat. Kemudian ada lagi keutamaan sholat yaitu sholat dapat menghapus semua kesalahan dan menghilangkan keburukan. Apalagi keutamaan sholat? Sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Siapa yang tahu dalilnya? Saya, Bu Guru. Ya, ketua kelas, Adek. Iya. Kemarin. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Aduh, pintar Adek. Padahal Ustazah baru juga mau menyampaikan itu ya. Luar biasa Ade, 100 nilainya. Ya, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Lalu apa lagi anak-anak? Ya, betul. Sholat dapat apa? Ya, bagi yang sholatnya khusyuk, Allah akan menjanjikan surga Firdaus. Ya, seperti apa surga Firdaus? Ada yang sudah ke sana? Belum ya? Oke. Belum, Bu. Iya, pokoknya surga Firdaus itu, ya insya Allah ya, insya Allah. Surga Firdaus itu surga yang paling indah dan posisinya paling teratas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau sholat kita khusyuk, sholat kita benar, Allah akan memberikan ya kita surga Firdaus dan kita semua akan menjadi penghuninya. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Ada satu lagi keutamaan sholat, ya. Apa itu? Sholat adalah sarana untuk kita mendapatkan pertolongan Allah. Iya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya apa, Resa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Pinter, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah anak-anak beberapa kelebihan dari sholat, ya. Sholat ini juga diperintahkan oleh Allah pada waktu Nabi Muhammad sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj. Iya. Siapa yang masih ingat tanggal berapa Isra dan Mi'raj?
Tanggal berapa ya? 27 Rajab, Bu. Pinter. Iya, pinter. Tanggal 27 Rajab, 100 buat Nurul ya. Pada saat itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali anak-anak tadinya. Tapi alhamdulillah berkat kebijaksanaan Allah, Maha Pengasih Pemurahnya Allah menjadi 5 waktu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak sekalian, nanti anak-anak dengan teman-teman yang lain ya, Ustazah pengen memberikan tugas, tapi nanti tolong dibentuk ya nak ya, kelompok-kelompok kecil saja. Nanti tugasnya silakan kalian kerjakan secara kelompok ya, diskusikan, tapi ingat antara kelompok yang satu dengan yang lain nggak boleh nyontek ya. Iya, Bu. Ya. Baik, pakai kelompok yang kemarin saja. Kemarin kan sudah kita bentuk ya, sudah ada 3 kelompok. Ya itu saja. Nanti dibuat kelompok tugasnya. Kemudian setelah selesai kumpulkan anak ya. Baik, anak-anak yang anak-anak yang soleh dan soleha, apakah sudah paham untuk pembahasan hari ini tentang beberapa keutamaan sholat? Masih ada yang bingung? Susanto sepertinya bingung. Ada yang mau ditanyakan, Susanto? Mau tanya apa, nak? 27 derajat itu bukan keutamaan sholat ya, Bu ya? 27 derajat. Oh iya, Susanto. Kalau 27 derajat itu pahala untuk sholat berjamaah ya, nak? Oh iya. Iya. Susanto sering sholat berjamaah? Sering. Sudah Bagus, asar. ya. Mimin, bagaimana Mimin? Apa, Bu? Sholatnya di mana, Mimin? Di masjid atau di rumah? Kadang di masjid, Bu, kadang di rumah. Baik, kalau bisa sholatnya di masjidnya, nak ya. Sholat berjamaah. Pahalanya lebih banyak, 27 derajat. Iya, Bu. Ya. Yang lain sudah paham ya, nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini cukup sekian yang Ustazah sampaikan. Ya, semoga penjelasan Ustazah tadi, insya Allah dapat membuat ya sholat 5 waktu kita menjadi lebih khusyuk, lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Siti Nafisa. Ada masukan dari Pak Suyono? Cukup, Bu. Langsung mungkin. Oke, cukup. Siap. Selanjutnya Ibu Resa Aprilia. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebentar, Bu, saya. Mungkin sambil menunggu Yang ada saya azan boleh. dari mana? Bisa di mute dulu mungkin Zoom-nya. Oke, silakan Ibu Resa Aprilia. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak soleh-soleha. Selamat Siang, siang. Bu Guru. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Semoga kalian semua tetap semangat dalam pembelajaran ini meski pembelajaran PAI ini ada di penghujung pembelajaran. Sebelum lanjut pada pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian pada hari ini sehat dan bersemangat, tidak ada yang tidak hadir. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Ayub itu mempunyai sifat yang sabar luar biasa. Nah, pada kali ini kita akan lanjut pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, anak-anak, adakah yang sudah belajar atau yang sudah mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam? Sudah ada. Membelah lautan, Ya. kalau nggak salah. Iya, Pinter. pernah Ananda lihat semua di pinter ya. Iya. Dan Nafisa juga pinter. Nabi Iya. Musa itu terkenal dengan mukjizatnya dapat membelah lautan. Yang mau Jadi ular juga ya, Bu? Iya betul. Tongkatnya sakti ya. Iya. Jangan dibayangkan dengan keadaan sekarang. Kalau sekarang itu tidak logis kalau tongkat bisa berubah menjadi ular, apalagi membelah lautan. Itu ada pada masa kenabian. Tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tanya boleh? Boleh, Bu. Nabi Musa itu hidup pada zaman raja siapa sih? Fir'aun. Raja Fir'aun ya, Bu. Kayaknya Pintar. Fir'aun deh. Siapa itu? Ih, Saya, pada Bu. pintar semua ya. Oh iya, Ananda Mimin pintar sekali. Nabi Musa itu lahir pada masa Nabi Fir'aun nih. Kita lihat ya. Kita lihat nah Raja Fir'aunnya. Kira-kira seperti ini ya anak-anak. Raja Fir'aun itu terkenal dengan kekejamannya. Karena pada masa itu Raja Fir'aun memerintahkan semua rakyatnya untuk membunuh bayi laki-laki. Ada yang tahu kenapa setiap bayi laki-laki harus dibunuh? Takut mengambil kerajaannya, Bu. 100 untuk Ananda Nurul. Katanya ketika itu Raja Fir'aun mimpinya akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menggantikan posisinya atau merebut kekuasaannya. Saking rakusnya Raja Fir'aun ketakutan. Oleh karena itu semua rakyat tidak diperbolehkan memiliki bayi laki-laki. Tapi apakah Nabi Musa dibunuh oleh ibunya? Ada yang tahu dibunuh nggak? Enggak, Bu. Nggak dibunuh ya. Nabi Musa kemudian atas kehendak Allah, ibunya diperintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai. Sungainya sangat terkenal. Sungai apa coba? Sungai Nil. Sungai Nil. Iya, sungai suci. Yang menjadikan Nabi Musa itu tidak dibunuh pada waktu itu. Dan kemudian qadarullah ya, Masya Allah, rencana Allah, kuasa Allah itu luar biasa, tidak bisa kita prediksi. Nabi Musa itu ditemukan oleh seorang wanita. Dan wanita itu tidak lain tidak bukan adalah istri Raja Fir'aun. Siapa yang tahu namanya? Dia itu wanita yang sudah dijamin masuk surga. Ada yang tahu siapa namanya? Nafisa bukan, Bu? Siapa namanya? Ayo. Asia Yang ya, Bu? Ya, 100 buat Ya, buat Ananda Siti. Yeay. Nabi Musa bayi itu ditemukan di sungai oleh Asia, istrinya Fir'aun.
kemudian dibawa ke kerajaan Raja Fir'aun. Pada waktu itu Raja Fir'aun tentu marah kan? Dia sangat melarang rakyatnya untuk untuk hidup, untuk melahirkan bayi laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Tapi kok istrinya bawa anak bayi laki-laki sih? Tapi atas bujuk rayu namanya juga ke istri ya. Pasti sayang. Raja Fir'aunnya dibujuk, dirayu sama Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah kemudian Ibu. Asia, ya. Ibu. Oh iya, Asia, maaf pinter. Ya. Itu hanya mengecoh ya. Ternyata Ananda Siti itu fokus, bagus sekali. Iya, makasih Ibu. Kemudian setelah besar, Nabi Musa itu tentunya atas kehendak Allah pula, Nabi Musa itu kan dipilih menjadi seorang nabi dan rasul, sehingga mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Allah. Artinya Nabi Musa itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau harus beriman kepada Allah dan harus menyebarkannya kepada kaum pada saat itu, atau yang disebut sebagai kaum Bani Israel. Namun sepanjang perjalanan Nabi Musa juga suka menolong. Salah satu keteladanan dari Nabi Musa itu adalah suka menolong. Nah, pada gambar ini Nabi Musa itu menolong 2 orang perempuan nih. Katanya 2 orang perempuan yang sedang duduk. Kalau pada waktu dahulu perempuan itu terhinakan ya anak-anak. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kita kan sama gender katanya. Nah, kalau waktu dulu itu perempuan sangat dihinakan gitu. Jadi kurang terpakai lah. Nah, kemudian ada 2 orang perempuan diem aja. Banyak orang mengambil air, tapi dia nggak bisa katanya karena dia sudah tidak bisa mengambil air ketika orang berkerumun. Karena apa ya? Kalau berdesak-desakan kan airnya malah tumpah jadi sia-sia. Kemudian Nabi Musa dengan sikap suka menolongnya segera menolong. Nabi Musa tidak pernah melepaskan kesempatan untuk menolong siapapun. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lanjut balik lagi ke Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu mempunyai banyak penyihir, mempunyai banyak tukang sihir. Itu untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Betul kata tadi ya, kata Ananda Siti, kata Ananda Nurul, dan semuanya bahwa Nabi Musa itu mempunyai tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Ular itu pada waktu itu kejadiannya Nabi Musa ditantang kata Fir'aun, coba kamu bisa nggak ngalahin kemampuan tukang sihir saya? Begitulah kira-kira. Kemudian tukang sihirnya tuh membuat ular-ular tapi kecil-kecil. Nah, kemudian kata Allah, lemparkan tongkatmu maka akan jadi ular. Jadilah ular yang besar seperti di gambar ini. Kemudian ular Nabi Musa itu memakan semua ular para penyihir. Nah, dari kejadian itu ada hikmahnya loh anak-anak. Dari kejadian itu banyak penyihir yang insya mereka memilih untuk beriman kepada Allah. Karena mereka merasa takjub gitu. Nabi Musa yang diketahui tidak disukai oleh Raja Fir'aun ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, kemudian karena kejadian itu Raja Fir'aun itu marah karena banyak penyihir, bahkan istrinya yaitu Asia itu beriman kepada Allah, mengikuti agama Allah. Kemudian Raja Fir'aun memusnahkan, membantai semua orang yang beriman. Bayangkan sedihnya ya, kita itu sekarang sudah merdeka, kita bisa melakukan ibadah dengan tenang, dengan damai, dan itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya anak-anak, karena banyak orang yang di luar kita, atau banyak mungkin yang di daerah di Indonesia saja gitu, yang masih kesulitan ketika melakukan ibadah, apalagi ya kalau kita lihat di Palestina sekarang itu kan masih terjadi propaganda gitu, banyak terjadi peperangan. Jadi
sholatnya tidak khusyuk, ibadahnya sulit karena terbatas oleh berbagai hal. Nah, kita harus syukuri itu semua. Bisa dipahami anak-anak? Iya, Ibu Guru. Oke. Nih, kalau dilihat Ya. dari Bu kisah Guru. ini, Sudah istirahat, Bu? Bu Guru, saya Iya, mau Guru sudah istirahat kayaknya. izin Oh, izin iya. pipis, Bu. boleh, boleh. Sebentar Ya. satu lagi ya. Nah, pada kesempatan itu Nabi Musa alaihi salam itu beserta pasukan yang tersisa nih, karena sebagian kan sudah dibunuh ya sama Raja Fir'aun. Nah, Ya. sisanya mereka itu pergi, kemudian diikuti oleh Raja Fir'aun dan pasukannya, dikejar lah, saling kejar sampai mereka ada di perbatasan Laut Merah. Kemudian atas izin Allah, kata Allah, hentakan tongkatmu ke laut itu, kemudian membelah menjadi 2. Dan berlarilah Nabi Musa dan pasukannya melewati laut itu dengan jalan yang sudah terbelah tersebut. Nah, kemudian setelah Nabi Musa sampai beserta pengikutnya, maka lihat apa yang terjadi ketika Raja Fir'aun masih di tengah lautan. Ayo, siapa yang tahu? Apakah Raja Fir'aun selamat? Tenggelam. Tenggelam. Ya, Raja Fir'aun tenggelam. Itu adalah balasan atas kekejamannya. Jadi itulah anak-anak, itulah kisah dari Nabi Musa alaihi salam. Bisa dipahami ya? Ya, Dan Bu. untuk selanjutnya, tentunya ada 2 sikap yang patut kita teladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam itu, yaitu yang pertama, kita harus pemberani, harus berani, tapi bukan pada hal yang buruk atau pada hal yang negatif, tapi berani pada hal yang positif. Tentunya kalian sudah bisa membedakan nih, kelas 4 kan udah gede ya, udah tahu mana yang benar, mana yang salah, meskipun harus ada bimbingan dari orang tua dan dari guru. Nah, kemudian sikap kedua yaitu suka menolong. Untuk selanjutnya, Ibu kemarin kan minggu kemarin sudah membagikan kelompok. Nah, kalian, tugas kelompok kalian itu adalah mencari sikap teladan atau sikap sehari-hari sesuai dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu pemberani dan suka menolong. Nanti tugasnya dikumpulkan, tugasnya selama 30 menit ya. Nah, nanti semua orang itu harus memberikan kontribusi. Satu kelompok itu kan 5 orang, berarti harus ada 5 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan sikap keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Oke, sudah beres semua? Ya, Ibu. Tugas diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, kalau sudah, Ibu mau perwakilan aja satu kelompok yang mau mencontohkan sikap pemberani dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang berani? Yang berani Ibu kasih reward ya. Ketua kelas dulu, Bu. Oh, boleh. Oke, Bu Guru. Oh iya, Ananda Susanto boleh, Nak. Iya. Oke, terima kasih Bu Guru. Berani berkata jujur, Bu Guru. Sip, betul. Berani berkata jujur. Kita harus berani berkata jujur apapun adanya gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, jangan lempar batu sembunyi tangan. Nggak boleh itu. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakuinya. Karena kita tidak boleh membuat kambing hitam ke orang lain ya. Ya, satu lagi. Siapa perwakilan dari kelompok mana yang mau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari suka menolong? Nih, udah diwakili. Saya aja, Bu. Iya, boleh Ananda Mimin. Iya, boleh. Menolong menyeberangkan nenek-nenek di jalan, Bu. Bagus itu. Iya, betul, sayang. Betul, Nak. Karena tidak banyak anak-anak yang peduli loh ya, lihat nenek-nenek gitu. Iya, Bu, saya pernah lihat Mimin. Saya pernah lihat Mimin nyeberangin nenek-nenek, Bu. Iya, betul, boleh. Tapi harus di mana? Kalau kita nyebrang itu harus di mana? Di zebra cross. Zebra cross, ya.
Nggak boleh sembarangan, karena kalau kita sembarangan nanti ditabrak sama mobilnya, kan itu bukan tempatnya. Baik anak-anak, sepertinya pembelajaran kali ini itu sudah sangat luar biasa. Ananda sekalian sudah belajar dengan baik, dan untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Harun alaihi salam. Sebelum minggu depan, kalian harus belajar terlebih dahulu ya, mencari referensi dari berbagai sumber supaya nanti kalian sudah ada pencerahan. Baik anak-anak, mungkin kesimpulannya pada pembelajaran kali ini bahwa kisah Nabi Musa alaihi salam itu sangat luar biasa. Beliau berjuang untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala melawan Raja Fir'aun. Kemudian dua sikap yang harus kita teladani dari Nabi Musa alaihissalam itu adalah satu, dia pemberani, kedua, dia suka menolong. Nah, itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bahwa kalian harus pemberani dan harus suka menolong. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika kita sudah mengetahuinya, kita harus mengamalkannya. Begitu anak-anak yang soleh dan soleha. Mohon maaf, mungkin selama pembelajaran ini jika Ibu ada kesalahan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Resa. Selanjutnya giliran Bapak Ade. Ya. Langsung aja Bu atau kita break dulu untuk salat asar? Langsung aja ya, kurang 3 orang lagi kan ya, 10 menit aja. Oh gitu. Ya baik. Enggak usah terlalu lama-lama. Oke, silakan Pak Ade. Hujan. Bingung. Pak Mimin bingung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, syukur kalau sehat semuanya. Baik, kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, yang pertama tolong tertibkan dulu tempat duduknya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah berkah. Baik, sebelum lanjut kepada materi, Bapak ingin tahu dulu semuanya hadir atau ada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ada nama Pak. Itu Hadir Yayang semua sakit, ya? Yayang sakit, Pak. Oh, iya. Baik. Muhaimin hadir ya? Hadir Pak. Siti Nafisa? Hadir Pak. Nurul? Hadir Pak. Susanto? Hadir Pak. Oh. Hadir. Ike, ada enggak? Sakit Pak. Ike sakit? Sakit Pak. Baik anak-anak sekalian. Minggu yang lalu kita belajar tentang landasan hukum Islam yang pertama, yaitu apa? Al-Quran. Masih ingat apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Pak. Huwa al-wahyu al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril bitawatur. Ya, jadi yang namanya Quran itu adalah wahyu atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril dan turunnya secara berangsur angsur. Ya, dimulai dengan surat Al-Fatihah
dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membaca Al-Quran itu bagian daripada ibadah atau bernilai ibadah. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu landasan hukum Islam yang kedua. Apa itu? Hadis. Hadis. Ada yang tahu atau pernah dengar apa itu hadis? Perkataan Rasul, Pak. Hah? Perkataan Hadis Rasul. perkataan Rasul. Ya, kemudian ada lagi. Perbuatan Nabi Muhammad. Apa? Perbuatan Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Tingkah laku Nabi, Pak. Diamnya Nabi Muhammad. Iya, betul. Baik, anak-anak sekalian. Pada pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran kali ini tentang hadis, diharapkan kita semuanya, anak-anak sekalian, yang pertama, anak-anakku sekalian mengetahui tentang pengertian hadis. Nah, kemudian, anak-anakku sekalian bisa mengetahui dan memahami macam-macam hadis. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian setelah pembelajaran ini bisa mengetahui kedudukan hadis itu di dalam sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, bahwa setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak sekalian mengetahui tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, yang pertama perlu diketahui apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan hadis. Ya. Hadis secara etimologi atau secara bahasa itu adalah al-jadid atau sesuatu yang baru. Nah, sedangkan secara terminologi atau secara istilahi yang dimaksud dengan hadis itu adalah tadi yang disampaikan ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Nah, yang pertama tadi apa? Baik itu perkataan Nabi, au af'alin, ataupun itu perbuatan Nabi, ataupun yang ketiga adalah takrir. Apa itu takrir? Ada yang tahu? Ketetapan. Jadi takrir itu betul ketetapan ya. Jadi yang dimaksud dengan takrir itu adalah perkataan atau perbuatan sahabat Nabi yang disetujui dan dibenarkan oleh Nabi. Gitu ya. Itu namanya takrir gitu ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi yang dinamakan hadis itu adalah perkataan Nabi yang pertama, kedua perbuatan Nabi, dan yang ketiga perkataan dan perbuatan sahabat yang dibenarkan dan disetujui oleh Nabi. Itu adalah hadis ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui makna hadis, kita masuk kepada macam-macam hadis. Nah, yang pertama, kalau dilihat dari bentuknya, tadi sudah kita bahas bahwa hadis itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga takrir. Ya. Nah, hadis qauli itu adalah apa-apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, contohnya misalnya Nabi mengucapkan innamal a'malu binniyat gitu ya. Nah, itu adalah ucapan Nabi seperti itu adalah hadis qauli. Nah, ya. Kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li itu adalah perbuatan Nabi. Ya. Jadi apa-apa yang diperbuat Nabi itu adalah hadis.
Nah, contohnya misalnya af'al Nabi atau perbuatan Nabi terkait dengan sholat. Bagaimana Nabi sholat, gitu ya? Nah, itu adalah hadis perbuatan Nabi. Dan yang ketiga adalah takrir, gitu ya. Nah, jadi perkataan dan perbuatan sahabat yang disetujui dan dibenarkan oleh Nabi. Nah, seperti apa? Nah, contohnya misalnya suatu saat anak-anak sekalian, salah satu sahabat mengadu kepada baginda Nabi. Waktu itu di bulan Ramadan, gitu ya. Sahabat itu adalah Umar bin Khattab, ya. Mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya tadi siang padahal sedang puasa. Tadi saya mencium istri saya. Batal nggak puasa saya, gitu ya. Kemudian kata baginda Nabi, terus kamu sekarang gimana? Masih puasa enggak? Masih ya Rasulullah. Nah, kemudian baginda Nabi bertanya, apakah kamu kalau bulan puasa berwudu dan berkumur-kumur, batalkah puasa kamu? Gitu ya. Oh, enggak, ya Rasulullah, katanya. Berarti apa yang kamu lakukan tidak membatalkan puasa kamu, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan sahabat, gitu ya, dalam hal ini Umar bin Khattab, dia tidak membatalkan puasanya, gitu ya. Dia tidak membatalkan puasanya ketika dia melakukan mencium istrinya di siang hari padahal dia sedang berpuasa. Ini adalah salah satu contoh takrir atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Nah, kemudian ketika ditinjau dari sisi kualitasnya, hadis itu ada yang masuk dalam kategori hadis sahih, ada yang masuk dalam kategori hadis hasan, dan ada yang masuk dalam kategori dhaif. Nah, yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil dan sempurna hafalannya. Jadi hafalannya kuat, kemudian dia sangat adil, nggak pernah berbohong, gitu ya. Nah, seperti Susanto, gitu ya, nggak pernah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang masuk dalam kategori hasan. Apa itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, tetapi keadilannya kurang, walaupun hafalannya baik, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hadis yang punya kualitas dhaif itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi sanadnya tidak sampai atau terputus, gitu ya. Nah, itu. Kemudian anak-anak sekalian, ketika hadis itu ditinjau dari diterima atau ditolaknya, itu ada dua. Yang pertama ada hadis makbul, yaitu hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujah atau dalil, gitu ya. Dan ada juga hadis mardud. Artinya hadis mardud ini tidak boleh dijadikan hujah atau dalil dalam suatu perkara. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, jika ditinjau dari sisi atau segi siapa yang berperan, hadis ini ada yang masuk dalam kategori marfu, ada yang masuk dalam kategori mauquf, dan ada yang masuk dalam kategori maqtu. Nah, gitu ya. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut. Kemudian anak-anak sekalian, yang kelima, jika ditinjau dari segi orang yang meriwayatkannya, hadis itu ada yang masuk kategori mutawatir, ada yang masyhur, dan ada juga yang masuk dalam kategori hadis ahad. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita lihat kedudukan hadis di dalam sumber hukum Islam itu bagaimana. Nah, hadis, anak-anak sekalian, di dalam sumber hukum Islam itu merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Artinya apa? Jika sesuatu itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita kembali kepada hadis, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran? Itu ada 3 fungsinya. Ya, yang pertama, hadis itu berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum.
Nah, contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah gitu ya. Dirikan salat. Nah, sedangkan di dalam Al-Qur'an itu tidak kita dapatkan bagaimana tata cara salat. Maka disinilah hadis berfungsi sebagai penjelas dari ayat yang masih sifatnya umum tadi. Seperti hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata baginda Nabi. Jadi salatlah Anda sebagaimana aku salat gitu ya. Ini adalah salah satu hadis yang berfungsi untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an yang sifatnya masih umum. Nah, kemudian hadis juga berfungsi untuk menerangkan maksud, maqasidut tasri dari dan tujuan dari ayat Al-Qur'an. Nah, misalnya ada firman Allah di dalam surat An-Nisa, fankihu ma taubalakum minan nisa, masna wa thulatha wa ruba. Nah, gitu ya misalnya. Nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu tidak serta-merta seperti itu. Makanya hadis menerangkan maksud dari itu. Nah, apa kata hadis gitu ya? Kata hadis ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa illam yastati fa alaikum bisyam gitu ya. Kata baginda Nabi, hai para pemuda, kalau Anda sudah mampu untuk menikah, maka nikahilah gitu ya. Maka nikahlah, tetapi ketika kalian belum mampu untuk menikah, maka puasalah gitu ya. Jadi jangankan 2, 3, 4 gitu ya. Bahkan 1 pun kalau tidak mampu tidak boleh gitu ya. Nah, yang ketiga, anak-anak sekalian, fungsi Al-Qur'an, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an itu adalah menetapkan hukum yang baru ketika suatu perkara itu tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Qur'an, seperti yang dicontohkan tadi itu ya. Hadis takrir itu. Baik. Ya. Ada metode lain selain ceramah mungkin mau ditunjukkan di kegiatan ini. Ya, baik anak-anak sekalian, ini kita setelah penyampaian materi ini kita akan melakukan diskusi tentang hadis ini gitu ya. Baik anak-anak sekalian, silahkan dibagi kelompoknya untuk berdiskusi membicarakan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Sudah Pak, sudah ada kelompoknya Pak. Sudah, iya baik. Kita bagi kelompok putra dan putri, ya. Silakan didiskusikan apa itu yang pertama makna hadis, kemudian kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam, macam-macam hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, gitu ya. Baik, dari kelompok putri ada yang mau ditanyakan? Nanti dijawab oleh kelompok putra. Saya Pak. Ya, silakan. Itu Pak, tadi kan hadis ada 3. Ada hadis sahih, hasan, sama doib. Ya. Saya masih bingung Pak, itu contohnya apa ya Pak? Baik, yang mana itu yang sahih, ada yang kelompok 1 silakan menanggapi tentang hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Gitu. Ada yang bisa kasih penjelasan? Saya Pak. Ya, silakan. Susanto. Ya. Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa rawi yang adil, salah satunya terus dobit, dan sempurna hafalannya. Iya, betul. Dan itu banyak di contohnya seperti di Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu adalah hadis-hadis yang hadisnya Susanto. Ya. Contoh hadisnya. Contoh hadisnya Susanto, yang mana hadisnya? Ya. Banyak hadis-hadis yang sahih ya, seperti yang dikutip atau diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari gitu ya. Misalnya kemudian juga Imam Muslim seperti hadis bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu adalah hadis yang
yang sahih gitu ya. Oh iya iya Nah, iya. ya Iya hadis iya Pak. hadis dhaif itu gimana? Hadis yang itu ya, yang lemah dan tidak boleh dijadikan hujah gitu ya. Baik Pak Ade. Ya. Pak Ade, baik. Ya. Anggap diskusi sudah selesai. Silakan masuk ke Ya, acara penutup. baik anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, untuk mengetahui pemahaman anak-anak sekalian, Bapak mau coba bertanya, Susanto, coba bisa disebutkan apa pengertian hadis secara bahasa? Hadis secara bahasa itu adalah perkataan Rasulullah Al-Jadid gitu ya. Jadi sesuatu yang ya, baru. secara bahasa Gitu, itu secara adalah bahasa ya. baru. Kalau itu tadi nanti kaitannya dengan secara terminologi. Ya baik anak-anak sekalian, Bapak kira cukup pertemuan kali ini, dan nanti ini ada tugas untuk anak-anak sekalian. Tolong dikerjakan di rumah, ada lembar kerja peserta didik ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ade. Langsung dilanjutkan Ibu Nurul Alawiyah. Ya, Mohon biasa. diperhatikan waktunya, nggih, Bapak Ibu. Ya, Ibu. Saya. Sebentar, Bu, disiapkan dulu ininya. Nah. Remi. Ya, saya Bu. Kelihatan Bapak Ibu itu. Sudah, Bu, sudah. Udah ada. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dan membaca Al-Qur'an. Boleh KM dipimpin ya. Pak Susanto, KM-nya udah ganti, Bu. Udah ganti. Ya. Mimin sekarang. Ya. Mimin. Baik Ibu. Mohon perhatian semuanya. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa seperti biasa kita membaca Al-Qur'an. Sudah. Ya. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ibu absen dulu ya. Siapa Ya, yang Bu. tidak hadir? Kelihatan banyak yang tidak hadir hari ini. Hadir semua Bu Guru. Hadir semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pada materi pembelajaran hari ini, kita persiapkan dulu, mulai dari persiapan seperti kerapihan pakaian, kerapihan tempat duduk kita. Kita lihat dulu ya, biar belajarnya nyaman, tenang. Boleh, ya. Sudah rapi, Bu. Ya, baik, bagus. Untuk melihat seberapa besar konsentrasi kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan dulu sebuah ice breaking ya. Ya, Bu. Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu
bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan kalau ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Ya, Bu. Ya, Nah, siap Bu. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mengikuti ya. Berarti konsentrasi kalian sudah siap. Ya, Dan Bu. mantap untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab ke-6 ya, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Masih ingat? Ingat. Asmaul Husna. Ya, Saya Bu, nama-nama Allah yang baik. Hebat kamu Siti ya. Kamu pintar. Nah, yang lebih detailnya lagi kemarin kita belajar tentang apa? Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Maha melihat. Melihat. Hebat. Kamu hebat ya, Resa, Mimin. Ya, Allah itu Maha melihat. Melihat. Pintar. Keterkaitan dengan materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini yaitu dengan materi bab 7 meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat terhadap setiap makhluknya, semua ciptaannya, termasuk kita sebagai umat manusia. Allah Maha melihat kita di dunia, bahkan sampai hal sekecil apapun seperti kita berpakaian, Allah itu Maha melihat. Apakah kita sudah berpakaian sesuai dengan perintahnya atau belum? Nah, itu ya. Baik, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini, Ibu akan menampilkan, boleh kalian melihat ya pada PPT di depan kalian. Belum kelihatan, Bu. Ya, Bu. Kelihatan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Iya. Ya, Bu. Bentar ya. Di enter aja, Bu. Di enter. Oh, Ya. ya. Ya, terima kasih. Ada tidak? Belum ada, Bu. Belum. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam menurut Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31 serta hadis terkait. Dan yang kedua, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam menurut Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan yang ketiga yaitu terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam, dan yang terakhir menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan pembelajaran pada bab 7 ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagikan ke KM daftar nama-namanya. Silahkan kalian bertanya kepada KM dan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Udah, Bu. Oh iya. Udah, Bu. Ya, hebat. Hebat kamu ya. Nah, untuk kelompok 1 yang akan kalian bahas yaitu tentang membahas tentang Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Untuk kelompok 2, kalian membahas tentang Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan untuk kelompok 3, kalian membahas tentang hadis tentang perintah berpakaian sesuai syariat Islam.
Ibu ingin membagi kelompok kalian itu agar aktif semuanya ya. Jadi ada yang menulis ayat Al-Qur'annya, ada yang menulis artinya, ada yang menulis isi kandungannya. Jadi semua orang di dalam kelompok tersebut saling bekerja sama. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah, boleh. Bu. Saya sudah menulis ayat Al-Qur'annya tuh. Ah, hebat. Nah, hebat kamu ya. Kelompok berapa kamu, Siti? Kelompok 1. Hebat. Resta, Iya. kamu kelompok berapa? Saya kelompok 2, Bu, udah ditulis Ah, surat hebat. Al-Ahzab ayat 36-nya sudah saya tulis. Oke. Silahkan. Oke ya, waktu untuk diskusi kalian sudah habis. Dan persiapkan diri kalian masing-masing, tiap kelompok, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian yang sudah dibahas bersama teman-teman kalian. Boleh kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silahkan kelompok 1, Siti ya. Ya, Ibu, boleh dilihat, Ibu. Surah Al-Ahzab-nya ayat 9. Ya, boleh. Saya. Mohon maaf, kelihatan Bapak Ibu? Ada, Bu, ada. Ya. Ayat 9, Ayat Ayat 36. ayat 36. ayat 59. 59. Ya. Ini 36. Nggak apa-apa deh, saya baca ini aja deh, Bu. Surat ke-36. Oh iya, ayat ke-36. Ibu salah membacakan ya, mohon maaf. Ya, silahkan baca. Ya, Oh. jadi kesimpulan Sudah. baik, Ibu. Ya. Ini kesimpulan dari kelompok 1 adalah yaitu tentang berpakaian menurut Islam. Jadi dalam Islam itu ada beberapa kriteria berpakaian yang benar. Ya. Antara lain harus menutup aurat. Kemudian harus bukan pakaian bukan pakaiannya yang mengikuti tren, tapi pakaian itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab 36. Makana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul apa itu min amrihim. Oh iya, hirotu ya Mimin. Iya, makasih Mimin. Min amrihim waman ya sillaha wa rasulahu faqad dolala mubina. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa menurut Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatannya. Begitu Ibu dari kelompok 1. Ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya ini kan siswa yang melihat ke buku masing-masingnya, tapi saya tampilkan karena Bu Siti tidak ada catatan. Iya. Mohon maaf. Dilewat aja ya. Iya, saya nyontek. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dianggap beres ya mempresentasikannya ke depan. Ya. Ya, Ibu. Ya. Alhamdulillah, tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk selanjutnya, boleh kalian saling bertanya dengan kelompok yang lain, misalkan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2 atau 3, atau sebaliknya ya. Iya. Boleh Bu, saya mau nanya Bu. Ya boleh Resa, silahkan. Gini Bu,
sebagai umat Islam, perempuan muslimah, kita kan harus menutup aurat ya, Bu. Iya. Di surat An-Nur ayat 31 juga ada perintah bahwa kita harus menutup aurat, kemudian menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan kemudian tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali kepada yang mahram katanya, Bu. Ya, Tapi betul. kalau dilihat ya Bu, kalau di TikTok gitu kan Bu, banyak ya yang pakai emasnya sampai banyak gitu Bu, sampai setangan, terus ke dada. Nah, itu gimana ya Bu? Bukan hukumnya sih, apa ya, kita buat dakwahnya gitu Bu, biar mereka itu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah gitu Bu. Ya, bagus. Gitu Bu, Bagus. pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Silahkan kelompok berapa yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2? Mohon maaf bener. Ya, Bapak. Anggap ini proses diskusi sudah selesai. Silakan masuk pada kegiatan penutup. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, anak-anak kalian sudah memahami dan bisa mengerti tentang materi yang kita bahas sekarang. Untuk selanjutnya, Ibu ingin mempertegas lagi materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Di sini Ibu membuat PowerPoint dan kalian bisa melihat serta membacanya ya. Iya, baik Bu. Untuk mempertegas lagi materi-materi yang sudah dibahas tadi. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, sudah bisa dilihat semuanya. Sudah, alhamdulillah. Baik anak-anakku, untuk evaluasi kalian silahkan mengisi LKPD dan nomor evaluasi yang akan Ibu berikan tiap-tiap kelompok untuk dikerjakan dan diisi ya. Ya, Bu. Sudah. Ya. Kalau sudah beres, silahkan kumpulkan. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Hebat kamu ya, Siti. Iya, Bu. Tidak terasa, pembelajaran kita hari ini sudah di penghujung waktu. Kelihatannya kalian tetap bersemangat. Alhamdulillah ya, semoga ilmu yang didapat dalam pembelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup saja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Nurul. Selanjutnya yang terakhir, silahkan Pak Susanto. Iya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat, Pak. Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat semua toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Sehat, Pak. Nah, ya. Alhamdulillah kalau itu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah, karena dengan membaca bismillah, insya Allah apa-apa yang kita kerjakan semoga menjadi berkah adanya. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Ketua Kelas untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silahkan Ade dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Selesai.
kepada Bapak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ya, masih ingat enggak dengan materi yang telah Bapak berikan minggu kemarin? Ayo, Mimin. Materi yang minggu kemarin yang Bapak sampaikan itu materi tentang apa? Masih sama materinya tentang menjaga martabat manusia. Oh iya, betul sekali Mimin. 100. Reza Aprilia, coba. Iya, Pak. Ya. Sama, Materi Pak. kemarin yang diingat itu apa? Bahwa kita itu harus menjauhi pergaulan bebas ya, Pak. Oke, Harus ya. menjaga Oke, martabat. semua oke, anak hebat semua. Beri aplaus untuk semuanya. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang tujuannya, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah fokus adalah membaca Quran surat Al-Isra, ya, ayat 32, terus kemudian Quran surat Nur, Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Nah, ini. Yang kedua, kegiatan selanjutnya adalah tujuannya adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, ini nanti dalam pelaksanaan untuk mengidentifikasi tajwid nanti para siswa nanti untuk berdiskusi kelompok memecahkan masalah hukum apa saja yang ada pada surat tersebut. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah mendemonstrasikan. Nah, di sela-sela Bapak anak-anak nanti di sela-sela anak diskusi nanti anak-anak itu nanti ya juga bisa menghafalkan salah satu ayat daripada Quran surat Al-Isra ayat 32. Dapat dipahami anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Mimin, dapat dipahami Mimin? Ya, insya Allah Pak, tapi agak-agak lupa nanti bisa tanya lagi ya. Terus masuk pada materi pokoknya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 32. Mungkin ada yang pernah membaca Quran surat Al-Isra ayat 32? Udah, Pak. Siti, ada pernah membaca? Lupa lagi, Lupa. Pak. Kok lupa? Coba. Nurul. Ya, Pak. Pernah membaca Quran surat Al-Isra ayat 32? Sudah, Pak. Insya Allah sudah. Coba dibaca dulu kalau pernah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabul jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Terus tuh Pak. Sabila. Oke. Jelas. Oke. Enggak apa-apa, nanti diluruskan kembali. Kita baca bersama-sama. Oke. Ya, Pak. Ya. Terus kemudian ya salah satu secara umum Quran surat Al-Isra ini ya mengandung hukum yaitu larangan untuk mendekati zina ya. Mendekati saja itu sudah dilarang, tidak diperbolehkan apalagi sampai melakukannya. Nah, yang kedua adalah zina merupakan perbuatan keji ya dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu nah, jadi dilarang ya di dalam Al-Qur'an melarang mutlak ya tentang perbuatan zina. Terus kemudian materi selanjutnya adalah Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Mohon maaf Pak Guru. Ya. Sepertinya itu di Sabila kurang alif ya. Iya, itu harusnya Madlin ya. Iya, ini kepotong ini. Ya. Kurang saya betulkan ya. Terima kasih Mimin.
Pak Guru lupa ya. Iya. Lupa betul kan ini? Iya, soalnya Ya. semalam saya mempelajari dulu Pak, jadi ingat di situ ada alif. Lah ya, ya. Terima kasih, nanti Bapak betulkan kembali. Terus kemudian Quran surat An-Nur ayat 2. Nah ini. Di dalam surat An-Nur ayat 2 ya. Secara garis besarnya isi pokoknya atau kandungannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki. Nah, jadi nanti pezina laki-laki nanti di sini oleh Allah dalam ayat ini memerintahkan untuk menghukumnya atau mendapatkan hukumnya, yaitu dengan sebutan adalah didera, ya, didera. Ada yang dicambuk, terus kemudian ada yang pakai hukum rajam, ya. Nah ini, di dalam pada ayat ini ada dua kategori pezina, yaitu adalah zina muhson dan wairu muhson. Nah ini secara garis besar. Terus kamera. Terus kemudian ini. Nah, selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang hukum tajwid ya. Nanti masing-masing kelompok ya. Ini kemarin sudah dibentuk 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok, nanti kelompok Mimin nanti tolong untuk mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 32. Terus kelompoknya Ade nanti mengidentifikasi hukum tajwid yang ada pada Quran surat An-Nur ayat 2. Ayat 2. Dapat ya, dapat dipahami anak-anak? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, nanti ini langkah-langkah pembelajarannya adalah dengan diskusi salah satunya. Nih. Nah, terus masuk pada penilaian. Nanti ada penilaian kognitifnya, ada penugasan, terus kemudian penilaian psikomotorik. Nah, ini. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Dapat dipahami? Dapat, Pak. Paham, Pak. Jadi kita baca ayat Quran surat Al-Isra ayat 2. Ditirukan ya anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kok nggak mau ya? Adik kok diam saja, kenapa Adik? Nggak kedengeran apa ya? Pak. Ya, oke, nggak kedengar. Ya. Wala taqrabuz zina. Yo, silakan. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, sudah lancar semua. Coba Ade diulangi sekali lagi, Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, pas. Nah, terus kemudian ya, silakan ya membentuk kelompok yang sudah saya tentukan. Masing-masing kelompok tadi adalah terdiri daripada 2 orang dan 3 orang. Kelompok pertama adalah kelompoknya Pak Mimin, adalah mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32. Terus kemudian kelompoknya Ibu Nafisa. Bapak, ya, itu saya Siti, Pak, bukan Ibu. Iya, lupa ini. Udah tua. Iya, sudah sore nih, Pak. Ya, Siti silakan, Siti dan kelompoknya. Resa Ya. terus. Ya, Pak. Satu lagi Ya, siap, saya mulai ya, Pak. Nah, nanti Saya dengan Resa, Pak.
Satu kelompok. Iya. Yang kelompok perempuan semua ini nanti mengidentifikasi hukum tajwid dan dipresentasikan. Ya, silakan. Ya, Dari siap, kelompok Pak. pertama dari Mimin, silakan Mimin. Oke, terima kasih Pak. Saya sama Ade ya. Iya. Ya Pak Mimin yang itu. Ya. Mau Ade atau mau saya? Mimin Ade? aja. Oh, siap. Mohon izin Bang Ade, saya akan mempresentasikan hasil diskusi surat Al-Isra ayat 32, yaitu tentang hukum bacaan tajwidnya. Di sini ada beberapa hasil diskusi saya dengan Ade, bahwa pertama terdapat kalimat wala, itu hukum bacaannya mad tabi'i, karena setelah harokat patah, selanjutnya ada alif. Kemudian yang terakhir ada sabila. Sabila itu mad iwad. Mad iwad itu menggantikan bunyi tanwin ke mad. Oke, terima kasih. Ya, oke, sudah baik. Nah, nanti hasil pada presentasi nanti tolong dikumpulkan ya. Nah, ya Pak. kelompok selanjutnya Ya, Pak. adalah kelompok daripada Sudah Pak, sudah beres Pak. Nah, udah habis kelompoknya Pak. Ya Pak, udah mau pulang Pak. Ya, oke. Ya, demikian tadi materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita anak-anak ya. Nah, Amin. materi kita tutup, mari kita baca ayat Quran surat Al-Isra ya. Quran surat Al-Isra ayat 32 secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Ya, anak-anak, untuk materi minggu selanjutnya adalah tentang pengertian zina ya, kategori zina dan lainnya. Nah, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bermanfaat ya, fitin wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susanto. Alhamdulillah untuk kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang hari ini sudah melakukan pair teaching. Terima kasih atas waktunya. Tadi secara garis besar mulai dari Pak Mimin sampai yang terakhir Pak Susanto, saya lihat hampir semuanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi begitu. Seperti apa yang miliknya Pak Susanto di sini ada mind mapping, masih belum tampak ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga. Saya kira itu saja dari saya. Nanti untuk review masing-masingnya akan saya tuliskan di catatan di aplikasi LMS. Ada yang mau disampaikan Pak Suyono? Ya, baik. Jadi pada intinya begini Bapak Ibu. Jadi mengajar itu ada 3 poin, yaitu pertama waktu pembukaan. Pembukaan itu ditampakkan persepsinya itu ya. Bentuk persepsinya itu apa? Apakah mengecek mahasiswa, apakah mengaitkan fenomena yang ada dengan materi, itu termasuk persepsi. Itu intinya pembukaan di situ. Nah, kemudian untuk kegiatan inti itu adalah bagaimana jenengan mempraktekkan atau mempraktekkan apa yang sudah dirancang di RPP-nya itu. Katakanlah di situ ada model pembelajaran PBL atau mungkin discovery learning dengan
metode diskusi, ceramah, atau mungkin mapping, itu aja yang dimunculkan di kegiatan itu sesuai dengan yang direncanakan di RPP-nya begitu. Nah, untuk metode itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting real, seperti yang katakan Bu Dewi tadi itu. Daripada nanti ditulis tapi nggak muncul, mending nggak usah ditulis gitu. Yang ditulis adalah yang muncul saja di kegiatan inti. Kemudian untuk masalah refleksi juga itu refleksi. Jadi untuk penutup itu intinya ada refleksinya itu. Refleksi ini apakah kegiatan mengulas kembali materi itu juga bisa. Kemudian bersama-sama mempelajari manfaat apa yang telah didapatkan selama pembelajaran itu juga bisa. Atau mungkin juga refleksi secara lisan, yaitu kembali menanya langsung pada siswa tentang pendapat mereka, kemudian sekiranya tanya tentang pembelajaran itu juga bentuk refleksi. Atau bahkan refleksi yang berkaitan dengan masalah metode belajarnya, itu bagaimana dengan metode itu, apakah anak-anak bisa paham, apakah anak-anak senang, itu juga jadi bahan refleksi. Jadi yang kami catat di sini kebanyakan itu ya, itu intinya ya, ada kegiatan pembukaan dengan persepsi, kegiatan inti dengan menyesuaikan dengan model dan metode pembelajaran yang dirancang di RPP, kemudian juga berkaitan dengan masalah penutup yang ada refleksinya di situ. Nah, juga saya ini masih banyak Bapak Ibu yang belum ini ya, mengaitkan dengan kehidupan sehari siswa itu. Itu penting. Jadi ketika jenengan mengajar itu hendaknya mengaitkan dengan kehidupan sehari siswa itu. Saya lihat di sini ada yang sudah mengaitkan, tapi belum sama sekali. Jadi sebisa mungkin seharusnya itu ketika pembelajaran anak-anak dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari mereka yang mereka alami setiap hari begitu. Itu dari saya. Terima kasih Bu Dewi, mungkin dari saya. Oke, sampun sudah. Kalau konten saya kira semuanya sudah menguasai materi ya, kalau kontennya ya, karena memang materi sudah tersedia ya. Kalau konten saya kira sudah tidak ada yang salah dalam konsep, saya kira begitu. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kelompok pertama. Nanti kita akan lanjutkan di kelompok kedua hari Senin, nggih. Untuk besok Bapak Ibu silakan bisa beristirahat sebentar untuk hari Minggu. Kita ketemu lagi hari Senin. Semoga ya, kenapa Ibu? Ibu dosen, mohon maaf, minta izin, ini saya mau bacain pantun sedikit ya. Oh, ini Pak. Dari kemarin itu saya mau bacain, gak jadi waktu evaluasi sama AKM belum terlaksana. Ya, ya silakan Ibu Ibu dosen, Bapak Pamong, mohon izin ya Pak. Ya. Pantunnya seperti ini Ibu Bapak, teman-teman. Ke restoran makan bakmi, tidak lupa ditambah cumi. Cakep. Demikianlah peer teaching kami. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Luar biasa. Terima kasih Ya. Ibu. Terima kasih Ibu Siti Nafisa, pantunnya bagus. Nanti untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, semoga bisa dipersiapkan lagi ya, lebih baik. Nanti tinggal coba sambil praktek sendiri di rumah, kira-kira 10 menit itu bisa tersampaikan apa saja sambil latihan gitu nggih. Besok mumpung masih libur dicoba biar nggak terlalu panjang juga waktunya, tapi poin pentingnya malah tidak tersampaikan gitu. Nggih, semoga nanti yang kelompok 2 bisa lebih baik lagi. Terima kasih, saya kira cukup sekian pertemuan kita sore hari ini. Selamat, kelompok 1 sudah menyelesaikan teaching-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Nanti link recordnya Zoom saya kirim ke mana di grup ya untuk jenengan upload di aplikasi masing-masing. Oke, terima kasih.